Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian harian bab statistik ya. Ini adalah matematika wajib kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa sebelumnya subscribe Makin Privat dan Lestari Channel. Oke ya guys, kita lanjut aja. Nomor 1. Data dalam histogram berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Data tinggi badan karyawan di PT Abadijaya. Panjang kelas data tinggi badan. Ditanya panjang kelas ya, Dek ya. Ya, untuk mempermudah kalian, misalkan kakak buat tabel di sini. Hanya untuk kelas aja ya. Ini berarti tinggi badan. Nah, di sini kan ada 145 sampai dengan 150. Selanjutnya 151 sampai dengan 156. Nah, selanjutnya dan selanjutnya. Gitu ya, guys. Untuk mencari panjang kelas, itu sebenarnya adik bisa cara cepat yang ini aja. Panjang kelas itu berarti 151 dikurangi dengan 145. Kayak gitu boleh. Ya, 151 dikurangi 145 itu adalah 6. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Oke, jawabannya adalah poin D. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Karyawan yang memiliki tinggi badan lebih dari 162 dapat mengikuti pertandingan basket antar divisi. Oke, jadi yang tingginya itu melebihi 162 itu dapat ikut ya. Dapat ikut pertandingan. Persentase karyawan yang dapat ikut, ditanya persentase yang dapat ikut. Itu berapa? Kita cek terlebih dahulu yang tinggi badannya lebih dari 162, maka hanya ini. Nah, ini ya. Berarti kan 163 sampai dengan 174. Oke, maka kita hitung dulu ya, Dek. Ini ada 6, di sini berapa ya? 9 ya. Lalu ini 12, di sini berapa? 8 ya, Dek ya. Ini 8. Yang ini ada 5. Ya, kita hitung dulu untuk jumlah semua peserta ya. Berarti 6 ya. 6 ditambah 9 adalah 15. 15 ditambah 12 itu 27. 27 ditambah dengan 5 itu adalah 32 ya. 32 ditambah 8 itu 40. Jumlah orangnya 40, maka nanti persentase yang bisa ikut adalah jumlah yang boleh diikutkan. Jumlah anak yang bisa ikut kan 8 ditambah 5 ya. 8 ditambah 5 adalah 13. Per total anak dikali dengan 100%. Oke guys, kita hitung ya. 13 dibagi dengan 40 itu adalah 0,325. Saya kali dengan 100%. Jawabannya 32,5%. Oke, jawabannya adalah poin E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Banyak siswa yang mempunyai berat badan lebih dari 59. Kita cek ya. Di sini mentok sampai 59. Berarti yang berat badannya lebih dari 59 itu adalah ini. Nah, dari sini kita peroleh ya, jumlah siswanya adalah 80. Yang boleh ikut, kita hitung aja persentasenya ya. 20% ditambah dengan 6,25%. 26,25%. Ya wis, tinggal nanti 26,25 per 100 saya kali dengan 80 anak. Ya, 26,25 dikali dengan 80 dibagi dengan 100 ya, 21 orang. Oke. Inilah siswa yang berat badannya lebih dari 59. Lanjut ya, Dek. Kita masuk ke soal nomor 4. Interval berat badan yang mempunyai frekuensi 9. Artinya kita cari dulu di sini. Maka 7,5% dari 80 siswa. 7,5 dikalikan 80 saya bagi dengan 100 itu 6. Ini berarti frekuensinya ada 6. Begitu, Dek. Ini berarti kan 11,25%. Saya kali dengan jumlah siswanya 80. 11,25 dikali 80 ya. 9. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ini adalah 42 sampai dengan 47. Jawabannya A. Ya, untuk nomor 5 sampai dengan 6 kita gunakan data histogram berikut ya.
Jika tanaman yang mempunyai tinggi kurang dari 26 cm harus diberi pupuk. Persentase banyak tanaman yang harus diberi pupuk. Oke, di sini saya akan buat tabel terlebih dahulu ya untuk tinggi tanaman dan frekuensinya. Nah, di sini adalah tepi bawahnya ya. Dan ini adalah tepi atasnya untuk kelas pertama. Maka nanti kita buat sini 10 sampai dengan 13 ya. Selanjutnya untuk histogram yang ini, batang yang kedua, itu adalah 14 sampai dengan 16. Selanjutnya adalah 18 sampai 21. Untuk selanjutnya itu 22 sampai dengan 25. Dan yang terakhir itu 26 sampai dengan 29. Frekuensinya nanti ada 3, selanjutnya 6, selanjutnya 5, 7, dan 9. 7, 9. Oke. Yang tingginya kurang dari 26. Yang tingginya kurang dari 26, maka ada ini. Dari sini sampai sini. 26 sampai ke atas tuh di sini ya, hanya ini ya. Maka yang kurang dari 26 itu ada berapa? 3 tambah 6, 9. 9 ditambah 5, 14. 14 ditambah 7 ada 21. 21 tanaman ya. Maka nanti persentasenya adalah 21 dibagi jumlah tanaman total. Kita hitung 21 tambah 9 kan 30 ya. Dibagi dengan 30 dikalikan 100%. 21 dibagi dengan 30 itu kan 0,7 ya. Jawabannya 70% begitu. Oke, paham ya? Selanjutnya, sebanyak 12 tanaman memiliki tinggi berapa? Ya, kita lihat ya di soal sebelumnya. Mintanya 12 tanaman ya, maksudnya kayak gini sih dek. 3 ditambah 6, oh ternyata 9, berarti artinya bukan 12 tanaman. Begitu guys. Coba ya, saya akan buat di sini 6 ditambah 5, itu kan 11 tanaman ya. Salah, artinya bukan seperti itu. Nah, berarti 5 ditambah 7, 5 tambah 7 berapa? 12. Nah, itu maksudnya. Maka tanaman yang jumlahnya 12, itu tingginya adalah 18 sampai dengan 25. Ada enggak? Ya, jawabannya adalah poin D. Begitu guys. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Diketahui data tunggal ini ya dek. Jika rata-ratanya adalah 6,5, tentukan 3A plus 7. Untuk mencari rata-rata untuk data tunggal itu tinggal dikalikan sigma, frekuensi kalikan X-nya dibagi dengan jumlah datanya ya. Kita hitung ya, harus teliti ini ya dek. 5, 1, 5-nya cuma 1 ya. 5 ditambah 6, 1, 2, 3, 6 kalikan 3, 18. Ditambah 8-nya 1, 2, 3, 8 kalikan 3, 24. Ditambah dengan, ada apa? Angka 4 ya, 4-nya ada 2, 28. Ditambah dengan 9-nya 1. Ditambah dengan A ditambah 2A itu 3A. 3A min 1. Selanjutnya kita jumlah datanya ada berapa ya dek ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 data. Saya bagi dengan 12. Ternyata rata-ratanya adalah 6,5. Ya, 6,5 dikalikan 12 itu adalah 78. Kita hitung ya, 5 ditambah 18 tambah 24 ini. Kita hitung terlebih dahulu. 5 ditambah 18 itu kan 23, 23 ditambah 24 itu 47 ya. 47 ditambah 8 ditambah 9. Terus saya kurangi 1, itu adalah 63. Maaf. 63 ya. 63 plus 3A. Oke, kita pindah ruaskan ke sana, 63. 78 kurangi 63 adalah 15. Maka nanti A-nya 15 dibagi 3. A-nya ketemu 5. Nah, yang ditanya itu adalah 3A plus 7. Maka nanti 3 dikalikan 5 ditambah 7. 15 ditambah 7. Jawabannya 22. Begitu ya. Semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Median. Median itu sama saja Q2 ya. Q2 atau kuartil tengah.
di sini adalah data tunggal. Lalu untuk mencari median data tunggal, maka nanti rumusnya adalah kita akan mencari letaknya terlebih dahulu ya. Letak kedua itu rumusnya adalah N plus 1 per 2. Oke ya, setengahnya N plus 1. Nah, jumlah datanya berapa? Kita cari sigma F-nya ya. 3 tambah 6, 9. 19 ditambah 8 itu 27 ya. 27 ditambah 5 itu adalah 32. 32 tambah 4 itu 36. 36 tambah 1, 37. Jadi ada 37 data plus 1. 37 tambah 1 kan 38 ya. 38 dibagi 2. Jawabannya 19. Maka ini adalah letak datanya adalah data ke-19. Data ke-19 di mana, Mbak? Ini deh. Nah, maka nanti medianya itu 32. Lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 9. Kelas A, B, dan C berturut-turut 15, 10, dan 25 siswa. Ini artinya N1 ya. N1-nya 15, N2-nya adalah 10, N3-nya itu adalah 25. Rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah 58,6. Maka X bar total itu adalah 58,6. Jika rata-rata siswa kelas A dan C, ini A sebagai N1 ya, X bar satunya itu adalah 62, X bar ketiganya itu adalah 60. Pertanyaannya rata-rata kelas B, maka yang ditanya adalah X bar kedua. Oke, kita mencari rata-rata gabungan, itu rumusnya apa, Mbak? Gini. N1 kali X bar 1 ditambah N2 kalikan X bar 2 ditambah N3 dikalikan X bar 3 dibagi dengan N total. Begitu guys. Ya. Rata-ratanya adalah 58,6 saya kali dengan jumlah datanya ya, atau jumlah anaknya. Ini kita jumlah aja semuanya ini. 15 ditambah 10 kan 25 ya. 25 tambah 25 atau 50. Oke, N1-nya 15 dikalikan 62 ditambah N2-nya 10 dikalikan X bar 2 yang tidak tahu. N3-nya 25 dikalikan 60. Kita hitung ya. 58,6 dikali dengan 50 itu adalah 2930. Oke. 15 dikalikan 62 itu adalah 930. Ditambah 10 X bar 2 ditambah 25 dikalikan 6 itu kan 150 ya, maka 1500. Kita lanjut ke sini aja ya dek. 2930 sama dengan 930 ditambah dengan 1500 itu adalah 2430 ditambah dengan 10 X bar 2. Oke, saya pindah ruaskan ke kiri dulu ya. Hasilnya adalah 500. 500 sama dengan 10 X bar 2. Maka nanti rata-rata siswa kelas B ya, itu adalah 50. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 10. Pendapatan rata-rata karyawan perusahaan adalah 3 juta per bulan. Ini adalah X bar totalnya ya, yaitu 3 juta. Jika pendapatan rata-rata karyawan laki-laki, misalkan laki-laki saya sebagai N1 ya. N1-nya itu, X bar 1 ya. X bar 1-nya itu adalah 3.200.000 ya, 3,2 juta. Sedangkan untuk yang perempuan ya, perempuan saya anggap X bar 2 itu adalah 2,85 juta. Pertanyaannya perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan ya, ditanya N1 banding N2 ya. Sebenarnya kalau untuk soal ini ada cara cepatnya sih dek. Misalnya begini ya dek, saya buat di sini adalah rata-ratanya untuk laki-laki, misalnya saya adalah rata-ratanya perempuan. Kalau adik ingin cara panjangnya atau cara bakunya itu kayak soal nomor 9 kayak gini ya, gunakan rumus ini ya. Tapi kalau pengen cara cepat bisa kayak gini. Laki-laki itu kan 3,2 juta ya, sedangkan perempuan adalah 2,85 juta. Rata-rata total kita letakkan di tengah, 3 juta. Lalu selisihnya aja, pakai silang tadi kayak gini. 3,2 sama 3 selisihnya 0,2. 3 sama 2,8 itu selisihnya adalah 0,15. Selesai.
ini laki-lakinya, ini perempuannya, maka perbandingannya 0,15 per 0,2 atau 15 per 20. Bagi 5 itu adalah 3, bagi 5 4. Jawabannya 3 banding 4. Begitu ya, itu cara cepatnya. Atau misalkan kita bisa menggunakan cara ya, begini. X bar total sama dengan N1 kalikan X bar 1 ditambah N2 dikalikan X bar 2 dibagi dengan N total. Oke, deh. Yuk, X bar totalnya adalah 3 juta sama dengan N1-nya nggak tahu ya, X bar 1-nya adalah 3,2. 3,2 N1 ditambah dengan 2,85 N2 dibagi N1 plus N2. Kita pindahkan ke sana ya, kita kalikan, maka jadi 3N1 ditambah 3N2 sama dengan 3,2 N1 ditambah 2,85 N2. Yang ditanya adalah N1 banding N2. Kita pindahkan ya, pindahkan satu ruas ya, N1-nya ke sana aja, maka nanti jadinya 3,2 N1 dikurangi 3N1, ini pindah ruas ke kiri ya. 3N2 dikurangi 2,85 N2. Nah, ini berarti berapa ya? Ini kan 0,2 N1, ini adalah 0,15 N2. Nah, yang ditanya adalah N1 banding N2. Maka 0,15 per 0,2. Sama saja deh. Hasilnya 3/4. Begitu guys ya. Oke, saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Untuk soal selanjutnya kalian simak ya di part selanjutnya ya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.